Salam damai dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita. Anda bersama kami dalam ringkasan Constant Connection untuk kuartal ketiga tahun 2020 yang bertemakan Kembali ke Masa Depan. Ini adalah pelajaran pertama yang bertajuk Siapa Saya? Kita persilakan Cik Nodli membacakan ayat kunci pelajaran ini dan seterusnya memberikan ringkasan akan cerita di sebalik ayat ini. Ya, salam damai dalam Kristus, sahabat-sahabat. Terima kasih Pendeta Wizi. Ayat kunci terdapat dalam Yeremia 1 ayat 5. Menuliskan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Secara ringkas, dalam pelajaran Constant pada Sabat ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi. Tuhan telah memberi dia tugasan untuk menyampaikan amaran kepada Yehuda. Pada asalnya, Yeremia menolak dengan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini terdapat di dalam Yeremia 1 ayat 6. Namun begitu, Tuhan meyakinkan dia bahwa meskipun dia akan menghadapi tentangan dan keganasan, dia boleh terus berharap kepada penyertaan Tuhan dalam menyelesaikan misi itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cerita ini, saya mendorong Anda untuk membaca keseluruhan Yeremia bab 1. Ya, terima kasih Nodli. Dan saya tertarik dengan jawaban Yeremia kepada Tuhan akan panggilannya. Dan dia mengatakan begini, aku ini masih muda. Ini adalah petunjuk bahwa ternyata Yeremia masih dalam usia yang muda, kan? Dan ia juga membawa maksud dia merasa kurang yakin, tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan tidak bersedia melaksanakan tugasan itu. So, tambahan lagi ialah kabar yang Tuhan mau dia sampaikan bukanlah kabar yang menggembirakan, tetapi teguran terhadap kehidupan Yehuda yang memberontak dan membelakangi Tuhan. So, akibatnya ialah Yeremia harus berhadapan dengan tentangan, bahkan ancaman bunuh. Pada awalnya, Yeremia mengakui yang dia tidak ada kesanggupan untuk tugasan yang besar. Ini tugasan yang besar ini. Tetapi Tuhan memberi dia jaminan perlindungan. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Kita kembali kepada ayat inti tadi dan saya suka untuk membuat refleksi terhadap ayat ini. Tidak dinafikan bahwa kehidupan Yeremia telah Tuhan perhati sejak dari dalam rahim ibunya. Dan Tuhan telah membentangkan rencananya ke dalam hidup Yeremia. Dan ini menjelaskan bahwa Tuhan menggunakan mereka yang dia pilih dalam rencananya. Tuhan tahu bahwa Yeremia sememangnya mempunyai kekurangan dan kelemahan, tetapi janji Tuhan tidak pernah membiarkan Yeremia keseorangan. Tuhan melengkapkan dia dengan kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan amaran Tuhan kepada Yehuda. Dan selama 40 tahun, Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Dia dihina, dibenci, ditentang, ditolak, bahkan nyawanya terancam. Tapi Tuhan tetap beserta dengan dia. Amin. Jadi melihat kepada pelayanan Yeremia, saya sedang berpikir bagaimana hidupnya itu dapat mengajar kita hari ini. Ya. Jadi khususnya orang-orang muda. Mengenai rencana Tuhan dan panggilannya dalam hidup kita. Saya mau kongsikan dua perkara. Pertama, yaitu seperti Yeremia. Tuhan sudah tentu memperhatikan hidup kita dan mempunyai rencananya dalam hidup kita. Kita mungkin tidak dipanggil menjadi nabi, tetapi kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Jadi hal ini sudah pasti karena Yesus
sendiri menyatakannya dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Yang kedua, seperti Yeremia, sementara kita menjadi saksi kebenaran dan keadilan Tuhan, kita harus jangkakan juga tantangan yang akan kita hadapi. Ada sahaja yang senang untuk menerima dan ada juga yang menolak, bahkan menentang. Sebagaimana penyertaan Tuhan terhadap Yeremia, demikian juga Tuhan akan menyertai kita sementara menyebarkan message kasih dan amaran Tuhan kepada semua orang. Ya, saya juga mahu mengongsikan dua refleksi terhadap panggilan Tuhan kepada Yeremia. Pertama, kita mungkin tidak menerima panggilan langsung dari Tuhan di mana suara Tuhan dapat kita dengar. Ya. Tetapi itu tidak bermaksud bahwa Tuhan tidak mempunyai rencana dalam hidup kita. Saya yakin bahwa kehendak dan panggilan Tuhan itu dapat kita temui dengan merenungkan firman Tuhan. Dari sana kita dapat menerima panggilan Tuhan untuk kita. Oleh itu, kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita menemui rencana Tuhan bagi kita. Kedua, mungkin kita tidak dipanggil untuk berhadapan dengan satu bangsa yang besar, tetapi kita dipanggil untuk berhadapan dengan keluarga kita sendiri. Dimanapun kita berada pada saat ini, bersama dengan keluarga atau bersama dengan kawan-kawan kita, saya pasti di sanalah panggilan Tuhan untuk kita. Kita tidak perlu pergi jauh, kerana keluarga kita, sahabat-sahabat kita ada di sekeliling kita dan mereka memerlukan message dan amaran yang kita terima melalui Alkitab. Saudara-saudariku orang muda, sebagai kesimpulan, saya ingin membacakan petikan tulisan Ellen White dalam buku A Call to Stand Apart, muka surat 100. Rancangan Tuhan untuk Anda adalah sangat luas, dalam dan lebih tinggi daripada apa yang dapat Anda bayangkan. Tuhan biasanya memilih orang-orang yang boleh dipercayai daripada tempat yang berbeza untuk menjadi saksinya di tempat yang lebih tinggi di dunia ini. Ramai daripada orang muda sekarang ini mempelajari perkataan Tuhan dan pekerjaannya dan belajar daripada pelajaran mengenai tanggung jawab dan akan berdiri di dewan perundangan, di ruang kehakiman, di hadapan raja sebagai saksi kepada raja atas segala raja. Oleh itu, para rekan-rekan saya, muda-mudi semua, sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Connection. Bertemu lagi dalam pelajaran yang kedua minggu depan. Selamat belajar dan Tuhan memberkati serta menyertai Anda. Amin.